Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pada kisi-kisi 69, indikator 30, diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada interaksi masyarakat, baik secara lokal, peserta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Oke, nanti Bapak Ibu akan diberikan tentang soal yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau yang disingkat dengan iptek, Bapak Ibu. Nah, dari narasi soal yang diberikan itu, Bapak Ibu diminta untuk menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa menunjukkan mana yang termasuk ke dalam fenomena perkembangan iptek di masyarakat. Baik, langsung saja kita bahas soalnya Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan titik-titik. Baik, kita akan analisis dulu soalnya, kemudian nanti kita akan analisis juga jawabannya. Nah, Bapak Ibu, di sini menjelaskan tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu membuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Nah, globalisasi yang diakibatkan oleh perkembangan iptek tersebut. Interaksi sosial yang semakin luntur tersebut terjadi dan beralih pada tujuan untung rugi. Akhirnya, masyarakat tidak lagi berpikir tentang nilai-nilai sosial, tetapi dia lebih berpikir pada bagaimana saya bisa untung dan rugi ketika bersosialisasi dengan lain, ketika membangun hubungan dengan orang lain. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah yang menandai terjadinya hubungan antar setiap manusia yang terkait dengan untung rugi adalah yang mana? Apakah A, munculnya sikap egoisme mementingkan diri sendiri? Baik, yang A kita akan simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian yang B, tradisi di sini ya. Tradisi masyarakat masih dipertahankan. Nah, ketika terjadi lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka itu akan membuat tradisi itu tidak bisa dipertahankan, malah itu akan luntur. Berarti jawaban B adalah jawaban yang salah. Kemudian yang C, munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat. Oke. Yang C ini salah. Oke. Munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat. Kenapa yang C salah Bapak Ibu? Karena di sini di dalam soalnya terkait dengan lunturnya nilai-nilai sosial yang lebih kepada nanti untuk interaksi seseorang itu berdasarkan kepada untung rugi. Jadi kita cakupannya terkait dengan untung rugi. Karena yang C itu bukan kepada untung rugi, berarti yang C salah. Yang D, sikap individualistis mulai semakin terkikis. Nah, sikap individualistis mulai semakin terkikis ini otomatis salah. Seharusnya ketika terjadi interaksi yang berpatokan pada untung rugi, maka yang terjadi adalah sikap individualistis itu akan semakin menjadi, bukan semakin terkikis, tetapi akan semakin menguat. Jadi jawaban D salah. Yang E, tingginya semangat gotong royong. Apalagi kalau orang dan interaksi yang terjadi di antara manusia itu berdasarkan tujuan untung rugi, maka akan terkikisnya semangat gotong royong, bukan malah tingginya. Jadi jawaban E salah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu. Oke, akibat dari interaksi yang bertujuan untung rugi, maka orang akan bersikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Karena dia tidak berpikir bahwa dengan berinteraksi akan menjaga nilai-nilai luhur, tetapi dia berpikir untuk untung dan ruginya saja.
Oke, saya yakin Bapak Ibu bisa memahaminya ya. Nah, Bapak Ibu, kami akan sedikit menyampaikan testimoni bimbel pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 yang kami telah laksanakan di bulan April tahun 2023. Nah, saya menanyakan kepada teman-teman peserta bimbel bahwa menurut mereka bimbel kami yang kami selenggarakan dan kami jelaskan itu sangat mudah dipahami oleh Bapak Ibu yang mengikuti bimbel. Sebanyak 19 orang menjawab mudah dipahami. Kemudian sangat mudah dipahami ya. Kemudian untuk mudah dipahami itu ada 3 orang saja. Yang lainnya untuk skor 3, 2, dan 1 tidak ada yang menjawab seperti itu. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa penjelasan yang saya berikan di bimbel itu mudah dipahami. Berikutnya, Ibu Sri Hartati menyatakan terima kasih Bapak atas bimbingannya. Saya sangat senang sekali ikut bimbingan online ini karena hampir rata-rata keluar soalnya dan Bapak memberikan arahan yang dapat kami ingat. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa menurut Ibu Sri Hartati, soal-soal yang kita berikan itu adalah soal yang rata-rata keluar ya, keluar di yang diujikan. Kemudian di sini ada Ibu Sri Wahyuni menyatakan bahwa bimbel online Pak Marumat memang terpercaya dan materi sangat akurat dengan soal yang diujikan. Baik, itu sedikit testimoni terkait dengan bimbel yang telah kami laksanakan di bulan